Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar iklan. Ya, selamat malam teman-teman. Aku grogi. Resmi kali, Pak. Oh iya. Aku latihan ngomong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ada kesulitan? Paham. Nggak paham ya. Nah, mungkin aku mereview yang mungkin belum terjelaskan situ ya. Jadi aplikasi dari Mas Jen itu, aplikasi mantap itu sebenarnya aplikasi yang berjalan di JavaScript. Nah, untuk menjalankan JavaScript itu kita butuh aplikasi namanya Node.js. Nah, Node.js itu ibaratnya mesin virtual yang dipakai buat JavaScript untuk berjalan. Nah, kenapa kok teman-teman harus menginstal Node.js dulu? Jadi sebelum menjalankan mantap, berarti teman-teman harus menginstal Node.js dulu. Saya tak share screen ya. Share lagi. Iya. Terus ini ya semuanya. Semua aja. Nah, sudah kelihatan ya share screen-nya? Sudah. Sudah ya? Sudah. Sekarang kita coba install Node.js-nya dulu. Misalnya di mana di www.nodejs.com, enggak ya? Semoga. Nah, ini Node.js. Kalau buat Windows 11, Windows 10 ke atas itu bisa langsung pakai yang ada di sini. Kalau yang Windows 7 pakai yang tadi ya, yang tak kasih linknya tadi. Terus kemudian, soalnya yang di ini, yang ada yang sekarang ini dia nggak support di Windows 7. Nah, kalau yang Windows 10 ke atas bisa. Nambah titik. Terus kita coba install dulu. Next. Terus next. Next. Ini sebenarnya kalau misalnya, kalau saya kan sebenarnya sudah lengkap ya, sudah ada Python, sudah ada Visual Studio, jadi sebenarnya sih nggak perlu pakai ini sih. Tapi kalau misalnya mau pakai juga tidak apa-apa. Oke. Saya nggak pakai ini, saya klik next langsung, terus klik install. Nah, ini nunggu bentar. Yes. Nah, Node.js ini, nah sudah selesai, cepat ya Paknya. Belum sempat ngomong sebentar. Nah, kalau sudah ditutup aja, tutup saja. Terus kalau mau jalankan Node.js dari CMD. Nah, CMD tadi bingung ya, CMD dari mana sih? Nah, ini saya juga bingung, soalnya Windows saya Windows 11. Tapi gini, salah teknisnya klik start menu. Bisa juga klik cari. Ada cari. Nah, kalau di Windows kan ada cari ya, ada masalah cari. Nah, ada. Klik cari, terus ketikkan komen kalau nggak CMD. Bisa CMD gini, bisa CMD. Sama, CMD atau komen juga bisa. Biar ringkas CMD aja. Nah, kalau sudah, diklik open. Nah, sudah kan keluar CMD seperti ini. Kalau mau ngecek node-nya udah terinstall atau belum, ketikkan saja node ini kan. Nah, ini berarti sudah
terinstall Node.js-nya. Nah, ini buat keluarnya. Kalau buat keluar itu tinggal pencet Ctrl+C 2 kali, nanti dia akan keluar ke, kalau teman-teman tadi pakai buka Node.js, dia akan keluar nutup. Kalau pakai CMD kayaknya saya ini, dia akan kembali ke folder awal yang membuka tadi ya, kayak di punya Mbak Novia tadi ya. Ini kalau nggak salah nih. Keluarnya seperti ini. Bentar Pak Martin. Ya. Bentar. Hah? Aku udah buka nih Node, terus sudah ada welcome, terus ada tip juga. Tapi aku nggak to exit tuh nggak ada keterangan to exit press Ctrl C gitu nggak ada. Oh, emang nggak ada. Kalau bukannya dari Node nggak ada. Kenapa tadi saya bilang jangan buka dari Node langsung. Kalau aku bukanya di CMD udah. CMD. Oh, udah ada keluar ini ya? Iya, tapi nggak keluar tuh exitnya itu. Atau sudah keluar, berarti mencetnya kurang kurang pas. Nah, itu. Tadi yang dari Pak, yang dari C itu diklik apa? Yang welcome to enter. Nah, sini kita ulang dulu ya. Nah, ini cuma ngecek saja kalau Node-nya sudah terinstall. Ini tak tutup lagi. Oke. Tutup. Nah, tutup. Sekarang kita nggak usah buka itu. Lupakan. Kalau sudah, siapin dulu foldernya. Ini tak dulu ya. Mantap, tak kurang mantap. Nah, ini sebelum menggunakan si mantap tadi, kita siapkan dulu foldernya. Kira-kira mau kita tempatkan di mana? Misalnya kayak tadi ya. Misalnya saya mau bikin folder Word. Atau langsung aja deh, saya bikin folder mantap gitu ya. Mantap, ini ya di folder di drive D, saya bikin folder mantap. Ya. Sudah, folder mantap sudah jadi. Sekarang baru kita ke CMD. CMD, open. Nah, sekarang kita ke dalam folder ini, ke folder D mantap ini. Nah, kita ketikkan D. Nah, ini kan sudah di folder ini, kita sudah di drive D ya. Sini kan dari tadi sangat di titik 2, terus kemudian dia berubah jadi D yang di sini. Nah, sekarang kita ke folder mantap, cd mantap. Nah, ini kita sudah ada di dalam mantap. Oh ya, saya lupa. Di folder mantap ini, nah, nanti file-file yang akan kita kecilkan tadi ditaruh di folder src. Nah, lupa ini folder baru namanya src. Nah, ini. Nah, jadi kita punya folder D, terus di drive D, di folder mantap, di dalam folder mantap ada folder src, gitu ya. Oke, jelas nggak sampai di sini? Oke. Jelas ya? Bentar. Jelas, Pak, jelas. Oh iya, silakan. Dipahami dulu cara membuat folder. Itu CD gitu. Gimana? Oh sih. Nah, ini mau belajar komen sebentar. Dulu saya belajar komen itu pas tahun berapa? Sama-sama tahun 99. Zaman dulu masih komen soalnya. Nah, ini comment prompt namanya. Jadi kalau dulu sebelum Windows-nya canggih sekarang sih sering pakai comment prompt ini. Nah, di comment prompt itu ada perintah ini. Ada yang namanya ini C, D ini adalah drive. Jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat di Windows Explorer kan sama ini, ada C, ada D. Nah, ini namanya drive. Nah, kemudian ada yang namanya folder. Ada folder ya, ada di drive D misalnya, ada. Ya. Nah, perintah cd itu untuk apa? Perintah cd itu untuk masuk ke dalam folder. Jadi misal. Oh, ini baru. Oh ya. Masuk nih, aku udah ketemu ke waktu. Udah ya. Nah, jadi gini misalnya. Ada perintah cd, ada perintah cd titik-titik. Nah, kalau perintah cd itu buat masuk ke folder, perintah cd titik-titik, titik 2 ini untuk keluar dari folder. Misal aku mau bikin, terus ada lagi perintah ini, kalau di
Jadi biar kelihatan keren, kita bikin foldernya lewat terminal CMD ini. Misalnya aku mau bikin folder work ya tadi. MKdir. Nah, ini perintah MKdir ini untuk membuat folder. Di enter. Nah, kalau sudah, aku mau masuk ke folder work. Nah, masukkan. Terus aku mau bikin folder SRC. Nah, udah. Nah, oh iya, satu perintah lagi buat ngecek isi di folder itu apa saja. Kita pakai dirw. Nah, di dalam folder work ini ada folder SRC. Betul? Nah, kalau sudah. Nah, ini sudah ya, sudah paham ya masalah folder. Kalau Pak, bicara jangan kencang-kencang kali, Pak. oh iya. Oke, kita ulang dulu. Jadi yang teman-teman harus pahami itu adalah tentang struktur folder. Jadi misalnya ini, mantap. Nah, jadi di ini kita lihat di Windows Explorer. Jadi di sini ada yang namanya drive, yaitu ini drive C, kemudian drive D. Ini namanya drive. Nah, terus kemudian ada lagi yang namanya folder. Folder itu adalah kalau diibaratkan lemari itu folder itu rak. Jadi ada rak EDB, ada rak MATS. Nah, folder itu ada rak. Jadi ada kalau drive itu lemari, folder adalah rak. Nah, sekarang kita mau bikin rak dulu nih. Kita mau bikin folder buat mantap. Kita hapus dulu tadi ya. Nah, nah, sekarang kita mau membuat folder work. Jadi ini kita mau membuat folder untuk tempat aplikasi buat tempat file-file yang mau kita kecilkan tadi. Nah, ini saya bikin folder work. Kemudian, nah ini misalnya gini, misalnya folder work ini adalah folder kerja saya, kan gitu ya. Jadi nanti di dalam folder ini nanti akan ada banyak tas kerja, akan ada banyak folder. Nah, misalnya saya mau membuat folder di sini, saya masukin lagi folder mantap. Mantap ini ya. Nah, misalnya folder mantap ini folder yang akan saya pakai untuk mengecilkan file. Nah, sampai sini sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Pak, mau nanya. Itu kita berarti bikin folder sendiri di D itu Iya. atau gimana? Ini cuma contoh. Ini cuma contoh. Jadi nanti misalnya mau bikin nama folder lain juga boleh, atau mau ditempatkan di tempat lain juga boleh. Yang penting kita ingat nama folder kita aja gitu ya. Yang penting tahu itu. Oh, berarti namanya nggak harus log sama mantap, itu nggak harus? Nggak harus, bebas kok. Misalnya saya nulis Martin gitu nggak apa-apa, tapi jangan nanti sama. Oh, Iya. kenapa harus sampai 3 folder gitu sih Pak Martin? Ini soalnya tempat saya kan banyak Mbak ininya kerjaannya, jadi ada misalnya ini kayak area kerja ini foldernya bujuku. Misalnya ini area kerjaku foldernya istriku. Aku juga ada folder master, ini labkes ini juga ini kerjaan. Oh, jadi biar memudahkan gitu ya? Iya, intinya sih sebenarnya senyamannya kita sih bikin folder itu. Oh, berarti kalau yang kode SRC, folder SRC itu juga bebas pada nama lain juga? Kalau SRC wajib. Oh. Itu standar. Jadi di pembuatan web itu ada standar tertentu yang harus dipatuhi. Nah, yang salah satunya
folder SRC itu biasanya buat buat ini SRC ini apa? Bukan. SRC itu buat source yang running. Biasanya buat source yang running. Itu source itu sumber yang berlari. Jadi sumbernya. Nah, udah ya intinya sih kalau folder SRC itu wajib. Oh, oke. Soalnya, namanya wajib SRC itu, Pak. Iya, wajib SRC. Kenapa? Pokoknya, karena tadi berarti folder yang kita ambil terakhir itu harus wajib SRC gitu, iya. Apapun isi filenya. Iya. Oh. Kayaknya enggak sih tapi SRC. Oh ya Pak, nyimpen foldernya wajib di D kayak gitu, di C nggak boleh? Boleh di C boleh, di flash disk juga boleh kok sebenarnya, nggak masalah. Oh. Yang penting nanti manggilnya jangan salah. Jadi kalau baca di tadi kan ada full pad ya, nah itu nanti tempat kita bikin folder itu nanti berhubungan dengan yang tadi full pad itu. Sebenarnya sih seharusnya nggak masalah sih kalau nggak SRC karena kita manggilnya full pad. Misal ini percobaan ya, misal nanti nggak bisa ya berarti memang nggak bisa. Misalnya aku mau bikin foldernya, misalnya dengan SRC. Misalnya aku mau bikin folder yang nggak SRC gitu ya, bisa nggak ya? Harusnya bisa sih kalau lihat. Misalnya coba ini ya. Jadi nanti di dalam folder work ada mantap, ada coba. Nah, file-file yang mau kita kecilin tadi dimasukkan ke dalam folder coba ini. Oh, ini belum misal mantap ya? Dulu misal, nggak apa-apa. Kita bikin folder dulu aja. Nah, misalnya saya mau mengecilkan ini kecepatan nggak ya? Enggak, Pak, enggak, normal. Nanti kalau misal ada yang nggak paham, kita nanya. Oh, Iya, Ya, betul. kita diulang lagi. Maaf ya, Pak. Nggak apa-apa, kopinya masih banyak. So, nah, file apa saja yang bisa dikecilkan. Jadi kalau saya menduga sih, kalau aku menduga sih sebenarnya file yang dikecilkan itu file gambar, JavaScript, sama CSS. Jadi ekstensinya jelas. Misalnya CSS. Nah ini CSS itu ini file yang belakangnya ekstensinya CSS. Kemudian JS itu file yang ekstensinya JS. Ini seperti ini misalnya nih. Terus kalau file image itu ekstensinya ada yang JPEG, ada yang PNG, SVG. Nah, antara JPEG, PNG atau SVG itu file image. Nah, banyak file-file ini yang dikecilkan. Jadi kalau teman-teman mau mengecilkan template blogspot, jangan ya. Jadi misal file XML mau dikecilkan, jangan, nanti malah bingung bacanya. Nah, misalnya saya mau mengecilkan file gambar. Ini kita copy, kita masukkan ke dalam folder yang tadi kita buat. Mantap. Coba. Nah, saya masuk ya. Sekarang kita kembali ke CMD. Nah, ini foldernya kita sudah siap. Sekarang kita install Node.js. Oke. npm min-g install. Mantap. Nah, saya jelaskan sedikit. Jadi npm itu installer dari Node.js. Jadi kalau kita kalau install Node.js itu sebenarnya npm-nya juga sudah terinstall, jadi udah nggak perlu menginstal aplikasi lain. Terus kemudian min-g
main G ini artinya global. Global itu maksudnya begini. Jadi kalau di komen itu sebenarnya aplikasi itu hanya bisa dipanggil di tempat dia terinstall. Dengan memberikan tambahan main key ini, nanti aplikasi mantap ini bisa dipanggil dari mana saja. Misalnya dari ini kan saya manggil dari C, atau misalnya nanti saya masuk ke folder D atau folder lain, itu nanti tetap bisa dipanggil aplikasi mantapnya ini. Nah, perintahnya npm main key install mantap. Terus enter. Enter. Nah, ini berarti sudah terinstall. Perintah selanjutnya adalah, nah, kalau sudah terinstall ini nanti teman-teman sudah nggak perlu proses ini lagi, jadi bisa langsung manggil mantap. Misalnya mantap. Nah, perintahnya mantap gini, terus kemudian full pad. Full pad itu apa? Full pad itu ini. Nah, ini namanya full pad nih. Jadi teman-teman tinggal klik di address barnya Windows Explorer, nanti akan keluar full pad-nya ini. D.2 garis miring work garis miring mantap garis miring coba. Ini namanya full pad. Nah, tinggal diketikkan D.2 garis miring garis miring mantap garis miring coba, enter. Nah, ternyata dia nggak mau. Dia mintanya src ini. Nah, jadi Mas Zen itu menentukan bahwa foldernya harus src. Berarti ini nggak boleh nih. Coba. Lu sadar apa belum? Iya, dia nyatanya gitu. Nggak asik. Aku nggak bisa bikinnya. Nah, kita jalankan lagi. CLS. Berarti bolehnya di src. Nah, udah, enter. Belum. Mantap di scandir src. Astagfirullah. Itu src. Tapi tidak error kan? No successful or directory scandir src. Bentar ya. Ternyata error, padahal tadi tidak error. src mantap. Itu langsung gini. Oh, malah mau. Jadi, nggak pakai full tag malahan. Ternyata nggak pakai full pad bisa. Nah, jadi gini aja teman-teman. Ini tak hapus dulu. Nah, berarti ini sudah ya. Kita sudah bikin folder mantap. Nah, terus di sini, misal tak buka dari awal aja deh.
Nah, di sini teman-teman harus menuju ke folder mantap dulu. D.2 buat ke folder D, kemudian saya mau ke folder mantap. CD Word mantap. Nah, tandanya kalau saya sudah masuk ke folder mantap adalah ini. Pad-nya ini jadi D Word mantap. Nah, seperti ini. Kalau sudah, tinggal jalankan mantap SRC. Mantap SRC. Oke. Nah, kalau berhasil, nanti akan muncul folder build di sini. Kita klik build. Nah, ini kan ukurannya udah kecil. Dia yang tadinya kita lihat di sini, folder SRC itu besarnya 655 KB. Setelah di build, dia jadi 118 KB. Udah, gede banget itu. Nah, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau mau langsung praktek? Pak, mau nanya. Udah, aku udah. Tapi hasil filenya kok jadi Firefox gitu ya? Nah, itu tak jelasin kenapa kok bisa kecil, karena yang gambar ini kan tadinya JPEG nih, ada JPEG, terus kemudian ada apa namanya PNG. Nah, itu nanti diubah ke WP. WP ini format gambar terbaru dari Google yang dia memang tujuannya ukurannya biar lebih kecil. Terus ada lagi nih, misalnya ini, tak tunjukin ya. Kalau misalnya yang dikecilin itu file CSS misalnya. Loh. Misalnya ini file CSS 376. 376. Ini saya punya file CSS. Saya punya file CSS besarnya 376 KB. Ini kalau tak buka itu dia seperti ini. File CSS-nya seperti ini dalamnya. Udah mau selesai. Nah, kalau dikecilin dia jadinya akan lebih kecil, ukurannya 287. Tapi efeknya adalah ini namanya minified. Jadi kenapa kalau dia lebih kecil? Karena dia akan menghilangkan enter sama spasi. Ukurannya lebih kecil. Efeknya kalau teman-teman misalnya tadi file XML tak kecilin bisa enggak? Bisa, tapi nanti jadi rengkat-rengkat kayak gitu, susah buat bacanya. Nah, itu kenapa kok bisa lebih kecil. Kemudian file JPEG-nya akan berubah ke format WP yang lebih kecil, ukurannya lebih kecil, dengan kualitas gambar yang dia tidak terlalu jelek sebenarnya. Nah, sampai di sini mungkin ada yang tanyakan, soalnya kita tinggal 10 menit lagi habis ini waktunya. Oke, aja. Kayaknya perlu praktek dulu deh, Pak. Nanti baru nanya-nanya di grup deh. Oke, nggak apa-apa. Ya, praktek dulu aja. Yang tadi belum. Ini tapi mau habis waktunya. Masuk lagi bisa, Pak. Bikin URL lagi. Iya sih. Bukannya pakai URL ini bisa ya? Nggak bisa. Kayak bikin bisa. baru. Enggak, masuk yang ini tuh bisa lagi, Kak. Oh, gitu. Masa sih? Iya, tahu. Coba nanti kalau habis kita ulang lagi. Ini habis kan, Pak? Nanti masuk ke URL yang ini bisa. Oh, gitu ya. Coba ya. Iya.
Biar nanti Iya. teman-teman bisa praktek secara langsung gitu, biar kan kalau dijelasin di WA lagi nanti pusing lagi. Iya, kalau dari blog, nah ini blog itu kan filenya formatnya XML. Jadi harus diambil, harus diambil. Yang dikecilin yang itu. Coba ya buka lagi. Enggak, ini apa yang hasil dari pengecilannya itu harus digimanain yang bentuknya Firefox itu? Itu tinggal diupload sih, diupload itu kan sama kayak gambar. Nah, cuma masalahnya itu aku belum coba kalau blogspot. Itu berarti bisa diupload di blog, diupload di blog. Ya kalau gitu ya wes nah HP mana pakai WordPress. Blogspot tuh biasa. Mana draft? Oh, formatnya Ini. itu. Ini. Nah, misalnya ini ya, misalnya ini ya, ini dari Blogger. Nah, kalau di Blogger itu kan file JavaScript sama CSS nyampur nih. Nah, ini aku sering bikin pusing sebenarnya. Kenapa kok aku gak suka template Blogger? Ini copy aja dulu, di copy, terus kemudian banyak sih bisa pakai toolnya itu teman-teman, intinya sih bisa pakai Notepad, bisa pakai Notepad++, bisa pakai Sublime, bisa pakai Visual Code, ya terserah teman-teman sukanya pakai yang mana. Bisa pakai ini, saya ada apa tadi ya, Code Lobster itu juga bisa. Ini saya nyontohin pakai Notepad++ saja. Saya pakai Notepad++. Kita kopikan file XML dari WordPress tadi ke sini. Blogspot tadi ke sini ya. Nah, ini kan. Kita copy. Nah, kalau di Notepad++ itu enaknya karena bisa di style. Nanti pilih HTML. Ini kan kalau di sini kelihatan mana yang mau dikecilin. Mulainya dari sini nih, kita pilih, kita pakai kata kunci, pilih style. Nah, jadi begini, kalau di Blogspot itu kan dia nyampur jadi satu ya. Nah, untuk menentukan CSS itu yang mana sih? Nah, itu kita pakai tagnya CSS saja. Jadi tagnya CSS tag. Kalau HTML itu dia dibuka dan ditutup. Tapi ini juga sudah harus sebenarnya ya. Ini udah minified. Jadi kalau di Blogspot, bukan cuma di Blogspot sih. Jadi kalau di HTML itu untuk memasukkan style CSS itu biasanya diawali dengan tag style dan diakhiri dengan tag garis miring style. Jadi ini tag pembukanya. Jadi kalau dibuka HTML itu buatnya gini, style, nanti juga ditutup dengan style. Ini file CSS, ini CSS. Jadi CSS itu akan dibuka dengan style dan ditutup dengan style. Sama juga dengan JavaScript. JavaScript itu dibuka dengan script dan ditutup dengan script. Nah, dua tempat ini, dua bagian ini yang harus dicari dulu. Kira-kira di mana tempatnya, kan gitu. Nah, misalnya ini saya sudah dapat nih kalau yang dipakai Notepad++ itu tinggal pakai find ya. Kita klik search, kemudian find what?
style, kemudian find in all current document, ya sama aja. Nah ini kan sudah dapat nih stylenya di sini nih. Yang saya suka dari Notepad++ itu adalah ketika klik 2 kali, klik gitu, dia nanti otomatis akan langsung ke baris tempat kode itu berada. Nah ini kelebihannya si Notepad. Tapi nggak sedikit men ya. Cuman masalahnya ini kok gini ya sih. CSS-nya ada di sini nih. Oh ini dia. Bentar, ada yang salah tadi. File CSS-nya di sini nih. Salah tadi. Ternyata di sini. Ini. Ternyata Blogspot memang memusingkan asli. Ini nih kayaknya nih di Blogspot itu. Nah, mulai ini nih. Mulai HTML body. Ternyata kalau di Blogspot nggak perlu pakai style nggak apa-apa. Teman-teman cari aja yang perintah-perintah seperti ini. Pusing tapi ya. Apa di CSS? Oh ini skin nih, skin. B.2 skin. Coba ya cek ya. Oh iya. Nah benar. Berarti ini saya baru nemu ini. Terus terang nggak pernah mainan template Blogspot. Jadi CSS kalau CSS utama kalau yang di Blogspot itu dia ada di skin. Namanya gratis. Nah, kalau sudah ini ya, tadi kita udah nyari ini. Nah, ternyata itu kalau di Blogspot itu dia masuknya di template skin. Template ini. Nah, ini. Dia ada dua, ada di tagline ini, tagline skin. Tapi ini sebenarnya kayaknya tergantung juga dengan template-nya. Tapi kemungkinan perintah ininya hampir sama, tag-nya hampir sama. Jadi dia ada di ini, skin. Masuk di Notepad. Nah, jadi ada di sini nih. Ada di sini. Jadi kalau di Blogspot
Blogspot itu kan pakai XML. Standar XML itu kayak HTML. Jadi kalau dibuka jangan lupa ditutup gitu. Jadi kalau habis buka jangan lupa nutup. Terus selain di Basecamp ini, terus ada lagi di ini di template skin. Nah, ini pasangannya pasti juga ini. Sementara yang ditemu baru 2 itu. Terus sudah. Terus kemudian untuk scriptnya di mana? Nah, scriptnya ada di ini. Jelas kalau script itu dia ada di kalau script biasanya diawali dengan kata script. Nah, misal ini nih. Nah, ini kalau ini script buat Google AdSense ini. Wah, ini AdSense. Nah, kalau itu udah nggak perlu dikecilin, itu AdSense-nya yang bermasalah. Dia ada di ini aja. Kalau JavaScript kan banyak ya. Jadi kita cari JavaScript yang dia isinya banyak. Misalnya, nah ini kayaknya nih. Nah, ini JavaScript sepanjangnya. Nah, ini kalau JavaScript yang ini sih sebenarnya sudah minified ini sebenarnya. Jadi nggak perlu dikecilin lagi. Jadi kalau bedanya apa sih yang udah minified sama yang belum minified? Kalau sudah minified tuh ini codingannya lurus terus nih, nggak berhenti. Nah, ini udah minified ini sebenarnya. Jadi nggak perlu di minified lagi, nggak perlu dikecilin. Percuma dikecilin, paling ukurannya sama. Karena fungsi ngecilin itu sebenarnya yang ngilangin enter sama spasi. Nah, berarti yang kita kecilin hanya file CSS-nya saja nih. Tadi ya, di template ini template-nya pakai apa? Visioner. Kalau yang di template Visioner, itu ada di antara tag skin dan di antara tag template. Nah, karena mantap itu basisnya file, jadi kita harus menjadikan style-style ini sebagai file. Sekarang kita ke skinnya tadi. Kita ke sini dulu. Kita copy. Ini panjang ini. Nggak sukanya blogspot kayak gini. Alah. Kelebihan.
Kita buat file baru, bikin file baru. Banyak banget ya, sampai berapa? 29. Wow, ini ya dari 1936. Ya, panjang banget. Enggak. Dikopikan. 129. Ini di-cut aja. Di-cut, terus masukkan ke file baru. Misalnya disimpan. Tadi ya tak simpan ke folder Word. Mantap. Jangan lupa di src. Terus ini bikin CSS. Misalnya skin 1.css. Udah. Sekarang kita ke ini template skin. Ini ya template skin. Kita mulai dari sini. Cari aja bentuknya dulu. Dikitnya ada yang ini. Sampai sini. Cut. Bikin file baru. Misalnya dinamakan skin2.css. Oke. Kalau sudah, sekarang kita kecilkan. Oh iya. Foldernya dihapus dulu aja. Mantap. Hapus saja. Hapus. Selanjutnya kita hapus, kita sisain yang tadi skin delete. Ya, tinggal 2 file. Sekarang kita kecilkan. Mantap. Ya. Ini filenya tadinya 51 kilobyte, satunya 5 kilobyte, sekarang jadi 3 kilobyte dan 4 kilobyte. Lumayan lah, namanya di minify. Betul sekali. Nah, terus karena ini pakainya file, berarti itu di copy nih. Copy. Oh. Bahaya. Ada yang salah. Jadi teman-teman ngopinya jangan back dulu. Yang salah nih diulang. Diulang ya. Jadi ngopinya jangan dari awal ya guys. Ngopinya jangan dari awal ya. Jangan dari awal CData, tapi ngopinya dari sini, langsung dari CSS, langsung kode CSS. Kalau yang di skin itu dia dimulai dari ini HTML. Nah ini ya, jadi ngopinya langsung dari sini aja. Jangan dari atas, tapi dari sini, dari kode HTML ini. Jadi hanya kode CSS yang dikecilin. Soalnya kalau
di atasnya juga di copy, itu kan di atas kan dia komentar itu nanti dia akan hilang. Jadi hasilnya nanti kayak ini nih, hasilnya dia langsung HTML yang atasnya hilang. Nah, berarti kita mulai dari sini saja, dari saya ulang lagi, tak ulangin lagi tadi sampai 1.9. Sampai ke 1.9. Nah ini, nah sampai sini, sampai terakhir ini titik koma ini, sampai titik koma ini, di-cut, masukkan ke skin 2, skin 1, simpan, terus kita masuk ke template skin. Ini juga mulainya dari body sampai ini, tutup perawal ini sampai sini, cut, masukkan ke skin 2, simpan. Nah ini ya, teman-teman lihat di sini yang potongannya ini. Jadi setiap di dokumen di Blogspot itu pasti ada pembukaan dan penutup dan jumlahnya harus pas. Misalnya ini, misalnya di sini kita lihat ada satu tanda pembuka, berarti di sini satu tanda penutup. Ini sama nih, satu tanda pembuka, ini pembuka, kemudian ini ada penutupnya, kemudian ini penutupnya di sini. Jadi harus sama totalnya. Ini ada satu, ininya juga satu. Di sini ada 2 kurawal seperti ini, di sini juga ada 2 kurawal. Kalau misalnya jumlahnya beda, nanti akan error template-nya. Nah, mungkin yang harus hati-hati yang di situ. Terus kalau sudah disimpan, sekarang kita mantapkan lagi. Mantap. Sudah. Sekarang sudah di build. 4 jadinya 8 sama 4 kilobyte. Kalau sudah ya ini nanti di copy lagi. Nah, kalau sudah kan dia Ctrl A, copy. Kita kopikan ke yang awal, tadi kan Viskin ya. Kita kopikan di sini. Terus yang kedua ini kita kopikan lagi. Ke sini. Nah, sudah. Sekarang filenya udah masuk sini. Oh iya, jangan lupa kalau teman-teman ngedit template, jangan lupa di backup. Nah, jangan lupa ya, kalau mau ngedit template, jangan lupa backup dulu. Kalau sudah, sekarang kita kembalikan. Oke aja nggak error. Ini kita kembalikan ke template-nya.
Kalau error tinggal di back sebenarnya. Simpan. Kok lama? Duh, kayaknya ada masalah. Lama banget. Loh, update successful. Sekarang coba error enggak? Marita Netias ya. Kalau ada error, berarti wah error kan. Nah, ini. Nyata error. Balik ke lebih terusan. Duh. Ini hack. Soalnya ini sih. Kita tulis dulu. Kalkulator. Intinya di sini. Jadi kalau salah tempat ya nanti error seperti ini. Kalau di Blogspot emang agak susah sih. Kalau WordPress ya, nah WordPress kan dia file CSS-nya udah tersendiri, JavaScript sendiri. Nah kalau nggak sampai ngopas ke template, kalau cuma menggugurkan kewajiban ya gitu aja sih. Cuma sampai ekspresi. Berarti gitu aja cukup ya. Tidak tahu apa itu kan nggak bisa dilihat di mata tuh ngapain kalau harus sampai tanggung jawab itu masih sama backup-annya. Suwi tapi. Halo, pada tidur? Itu turun. Iya, Pak. Masih ada, Pak. Masih mendengar. Keren tidur. Pak Martin. Ini Kayak didongengin. Enggak, itu kan mau tanya dulu bentar. Itu kan abis filenya di dikompres itu, terus kode-kode yang sebelumnya tuh nggak dihapus gitu. Dihapus, tadi di-replace dengan diganti dengan hasil minified. Cuma ya itu tadi harus hati-hati. nempatinnya tadi bener kan kita tapi yang dimiliki dan dari berapa sampai berapa kan nempatinnya harus tepat kalau enggak ya error ya. Sebenarnya di minified semua mungkin bisa kali ya. Enggak bisa tuh. Soalnya minified itu dia akan menghapus komen, menghapus jajal tak minified. Kan bisa di back. Kita ntar kapan-kapan nyari lagi lah. Pokoknya intinya kita jangan minifiednya. Yang penting itu sebenarnya tahu tujuannya kenapa kok harus di minified, kenapa kok harus pakai mantap. Jadi pakai mantap itu buat ngecilin file. Jadi kayak tadi file-file yang memboroskan ukuran kan sebenarnya ada enter sama spasi itu. Dengan menghilangin enter spasi yo otomatis jadi kecil. Kayaknya jadi kecil. Terus kemudian tadi 50 ke 3 KB ya. Itu 3 KB itu yang bawahnya tadinya 4 KB jadi 3 KB. Yurak separuhnya lah. Sepertiganya mungkin bisa mengurangi size sampai sepertiga kalau yang di CSS sama JavaScript. Tapi kalau di file gambar, file gambar bisa sampai separuh karena format WP itu memang kecil sekali. Cuma itu coba dia masuk ke pos, Kita hapus sih. Ini aja Kak. Terus berarti kalau mau ngubah video itu juga masukin ke folder CRC itu ya? WP khusus gambar. WP khusus gambar, video enggak bisa. Jadi kalau video tetap gede. Terus WP itu apa nggak bisa tuh harusnya? coba aja Aku punya WP itu, WordPress. Bikin dimantapin aja lagi, pokoknya mantap nih.
Cuman nggak tahu nih sebenarnya format WP itu bagus dan kecil, tapi apakah semua browser bisa? Karena tadi sih saya sempat baca-baca itu di Safari nggak kebuka WP itu. Tadi juga Mas Priyo itu nyoba kalau dijadiin fitur image di WordPress ya. Itu kalau fitur image OpenStreet image kalau ada juga. Jadi WordPress-nya pun juga karena memang itu kan memang sebenarnya udah lama itu pengennya si Google, tapi kan Google pengen kalau yang lainnya nggak pengen kan yo serah yang lain, harus dimantapin. Oh, mantap. Search. Mantap. Ya. Udah jadi WP kan. Nah, kalau WP ini emang kecil banget sih. Wow. Mantap. Ini bisa. 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 Berarti Pak Martin, ya? Berarti kalau kita setiap mau upload gambar-gambar itu harus di WP-in digituin dulu gitu? Iya, kalau pengennya kecil ya. Kalau pengennya ukurannya kecil ya harus di WP-in dulu. Terus file-file yang gambar-gambar yang kita udah posting itu harus diambil dari folder biasa aja gitu? Gini sih sebenarnya pakai Mantap itu tergantung. Maksudnya gini, jadi sebenarnya nggak pakai Mantap pun juga bisa. Misalnya kita mau konversi file JPEG ke ke WP. Karena Mantap itu kan Mantap itu tool gitu kan. Jadi kalau teman-teman mau pakai aplikasi lain pun juga ada sebenarnya kalau mau bikin WP. Terus misalnya mau minified ini misalnya, saya mau minified ini pun sebenarnya tanpa Mantap pun juga bisa. Misalnya ini ya. Kalau nggak salah dia ada tool export mini DD. Misalnya ini, cari di googling aja guys. Banyak sih tutorialnya. Lihat. Atau misalnya saya mau minified kalau saya sih biasanya pakai ini sih, langsung dari web aja. Ini aja. Paste. Oh, gede ya. Banyak sekali. Maksudnya kodenya memang ada. Bisa nggak di antara kita ada yang share screen ngerjain satu orang? Gampang sih sebenarnya. Intinya cuma Mbak Pida deh, Mbak Pida. Mbak Novi aja, aku belum. Lagi. Udah saya screen aja. Ini tak stop dulu ya. Coba yang mau saya screen siapa? Lanjut Mbak Novia. Ntar aku nyontek. Kenapa? Lanjut share screen-nya. Ya, yang mau saya screen siapa nanti? Azaki udah keluar. Sudah sepertinya.
Tinggal kita berdua saja. Ya udah aku coba deh ya. Oke. Demi tugas Sebentar. Berti. Kenapa? Aku belum dikasih ini, belum jadi co-host kayak gitu-gitu deh. Oh iya, terlalu lebih ya. Bisa kayaknya. Simpan terus. Oh bisa lebih. Oh my gosh, weh. Ada more itu kayak gitu deh. Oh ini. Yes. Kok jadi host ya? Aku co-host Iya. aja. Bisanya host soalnya. Pilihannya host toh. Kan gratis. Oh, ntar aku mau share screen apa sih? Ini kali ya. Tutorial tugas tapi. Nah itu mantap. Keluar gak sih? Keluar. Oke, aku bikin ini dulu deh. Ntar aku mau share screen mana ya? Ini deh ya. Dari awal aja ya. Oke. Berarti aku selalu harus nyari kayak gini ya. Nyari gimana? Nyari itu CMD-nya. Oh, Kelihatan nggak share screen aku? kelihatan hitam. Kelihatan. Tapi Kayak bawahnya gini tuh ya? ada hitam. Kok ada please move this itu, wah ya. Oh, setnya Kelihatan nggak sih? Itu layar hitam apa? Tuh, kan aku nggak tahu. CMD-nya itu nggak kelihatan. Iya, dia bilangnya please move this window away from the shared application. Nggak ngerti. Makanya aku nggak bisa. Coba Mbak Pida aja deh. Aku kalau share screen kayak gini. Kelihatan nggak? Screen-nya screen utama biar kelihatan semua. Nggak ngerti. Coba Mbak Pida deh yang utama deh. Aku yang kode-kode belum. Ini Bukan aja. yang kode-kode. Ntar dulu. Ini yang mantap, yang manggil-manggil itu aku belum. Ketinggalan tadi. Coba saya praktek. Aku nggak bisa share screen ya. Why aku nggak bisa share screen? Karena mantapnya itu harus yang pertama ya. Apanya? Mantap. CMD-nya itu harus yang pertama ya. CMD itu buat ini sih, buat menjalankan mantapnya tadi. Oke. Ini yang mantap ya. Nah, kelihatan. Kurang 10 menit. Ya udah mati nih, udah 10 menit lagi. Kita masih bisa nanti lagi. Nah, udah. Terus tulis mantap kan ya? Filenya udah disiapin. Folder tadi udah ya. CD apa tadi ya? Mantap ya. D dulu, di D ya. Oh, CD dulu ya. D apa di C? Drive-nya di D apa di C? Di D. D dulu berarti D.2. Oh, gini. Nggak usah pakai CD, langsung D. Langsung titik 2 ya. D.2 balik. Oh, D.2 gini. Di enter. Ada spasinya. Oh iya. Nah, terus kan? mantap ya. CD dulu, CD mantap. Oh, CD. Foldernya di mana? Foldernya di mantap. Oh, di work dulu. Work. CD mantap. Nah, sudah. Coba di RW, coba. Jangan dir garis miring, bukan. Dir W-nya hilang. Dir garis miring W. Nah. Enter. Apaan ini? Enter. Nah, itu kan kelihatan kan foldernya SRC. Nah, sekarang tuliskan mantap. Spasi. Mantap. SRC. SRC. Oh, SRC. Nah, enter. Udah ada. Hasil. Coba di dir W lagi. Di dir W. Di dir W lagi? Tulis dir W. Buat lihat di sini. Dir W terus? Enter. Nah, ada tambahan satu folder build berarti sudah berhasil. Coba lihat di Windows Explorer. Di mana ya? Di D ya? Di folder mantap di Windows Explorer. Udah ada build-nya. Udah kan? Nah, berhasil berarti udah itu nanti yang di
Yang Ini di screenshot berapa? yang mana? Dari 7, nah yang di screenshot ini Mbak ini. Yang Ini kode-kode nanti itu kita berarti? SS. Yang kode-kode ini ya? Bukan kode-kode. Oh, ini Jadi? soalnya suspendnya dia di CMD. Ini foldernya Apa? aja, foldernya. Foldernya yang di folder screenshot, build-nya aja. folder build. Foldernya itu tadi buat tanda bahwa kita udah berhasil ini file. Tapi nggak usah dikopikan ke Blogspot nanti ya. Oh, berarti kita kode-kodenya nggak usah dikopikan ke Blogspot dulu. Nggak usah, nanti riset dulu kalau itu. Oh, Kita cobain. Berarti yang tugas di screenshot yang mana? Yang folder build-nya itu? Folder build-nya tadi. Oh, isian udah di kode-kode itu ya? Yang di Minify. Oh, gitu. Itu Mbak Novia folder mantapnya di folder data D, terus work, terus baru mantap ya? iya mantap. Terus Bebas sih. SRC. Kode langsung mantap. Boleh. Yang penting jangan mantan sih sebenarnya. Oh, gitu. Bikin orang marah ya. Oh, tadi itu apa sih? Apa yang manggil-manggil itu? Manggil mantap. Iya. Dirwe. Dirwe itu buat tahu isi foldernya. Dirwe itu kalau Windows Explorer itu kayak lihat foldernya isinya apa saja sih. Oh. Itu Masin pinter itu. Manggil. Hai. Jadi itu sih intinya di situ. Oke deh Pak Martin. Mbak Ida gimana? Udah lumayan tuh gimana? Nanya satu lagi, itu yang tugas kan ada header tuh. Jadi gambarnya kita ambil dari file di laptop atau dari laptopnya atau dari blognya langsung. Terus kan ada image dari artikel tugas ketiga. Dari laptop, terus Dikecilin di mata, upload lagi. Suara Mbak Marita kecil. Hilang suaranya. Apa itu berarti dari laptop, terus dikecilin di mata, terus kita upload lagi. Masukin dulu ke SRC kan, folder SRC kan. SRC. Terus nanti diuploadin. Oh, udah kita kecilin terus upload lagi berarti. Atau kalau mau nyobain tadi pakai link yang manipulasi gambar di Blogspot tadi loh. Ada dua. Oh, yang di-share itu. Bisa dimantapin atau bisa tadi pakai cara yang tadi yang. Pokoknya setiap kita mau ngecilin itu folder yang udah file-file yang udah dikecilin itu dibuang gitu ya, diganti ke folder lain gitu. Iya kan? Folder kecilin. Kan misalnya gini, tadi kan foldernya Pak Martin tuh ada CS sama gambar. Pertama kan Pak Martin itu ngecilin yang gambar tuh. Habis itu udah dikecilin kan, udah keluar build-nya. Nah, terus nggak perlu dibuang sebenarnya. Dipindahkan kan, nggak di CRC lagi kan? Tetap di SRC nggak masalah. Cuman kan eman-eman ya spesial. Nggak sih sebenarnya nggak masalah. Motor situ nggak apa-apa. Oh. Jadi sebenarnya nggak ada ketentuan harus dihapus apa enggak. Yang mesti sih harus diupload ya. Enggak, soalnya kan kalau kita nambah-nambahin kan dia ikut ke kompres-kompres terus. Iya. Kalau kita nambahin ya ikut ke kompres terus. Memang makanya harus dikeluarin dulu gitu. Iya, udah selesai kita keluarin dulu. Kalau udah selesai dihapus nggak apa-apa sih. Aku tak hapus. Gitu. Oke Mbak Pita, silakan mau nanya apa. Mbak Marita, itu nanti diceknya gimana? Dicek beneran loh, mereka tuh begadang. Iya, maksudnya kan itu kita tadi udah dikecilin kan filenya WP gitu. Nah, nanti kan kita upload lagi tuh. Emang nanti pas dicek langsung ketahuan gitu kalau udah jadi. Diceknya kalau tadi katanya Masin dari linknya. Cuma kalau link yang baru sekarang punya blogger itu udah nggak kelihatan filenya sebenarnya. Soalnya kan sekarang jadi blogger apa Google user content itu kan itu nggak kelihatan loh filenya apa. Kecuali kalau yang kayak dulu itu yang 1.bp.blogspot itu kelihatan kan yang belakang filenya apa gitu. Yang penting kerjain aja kan.
Daripada Yang penting screenshot-nya ya. kerjain aja dulu. Nah, yang penting kerjain. Tapi harus berakhir sampai Ya, yang penting tetap berjuang ya. iya berjuang. Intinya moga kewajiban gitu lah. Habis itu mau dilaksanain apa enggak apa-apa. Udah ada pertanyaan enggak? Satu lagi. Ya. Itu yang tugas yang image artikel 3 kan diubah jadi WP itu. Terus kan kumpulkan linknya. Itu link apa maksudnya? Gambar. Coba lihat. Apa tugasnya? Nah, itu. Yang poin 3 tuh. Gambar. Kalau tugas wajib memiliki minimal 2. Oh, iya. Dan kumpulkan link artikelnya link bukan. Link artikel? Link gambarnya. Link gambarnya. Emang ada gak? Kan emang ada gambar. Emang link gambarnya ada link? Ya. Ada, kita klik ke kanan tuh bisa open link gitu loh. Kecuali Oh, itu setelah kita upload lagi. Bener nggak, Coach? Itu maksudnya? iya. Benar. Berarti udah kita upload ulang ya? Udah kita upload ulang berarti ya? Kecuali kita upload gambar itu, kita matiin linknya, bisa nggak ada linknya. Oh. Itu pasti ada linknya ya? Apanya? Iya, ada linknya. Ada. Karena dia kan ada filenya. Oke. Ini foldernya tuh cuma kelihatan tulisan build sama mantap doang kan, nggak isinya gitu. Kan biar kelihatan, oh itu ada build-nya gitu. Benar. Ada isinya. Ya nggak, Mbak Beda? Ditulisnya langsung manual ya. Oh iya ya. Bener ya. KWCW. Kenapa? Kan nggak ngerti ya dia ya. Nggak suruh video kok. Tinggal bikin folder aja, buyung. Bener. Bikin build aja udah selesai. Nah, makanya itu tadi aku tanyain gimana cara ngeceknya itu. Atau ada satu folder build, terus tolong SS-in juga Isinya. isi Itu baru dari ya. folder build gitu. Ini kan cuma jawabnya screenshot folder build hasil mantap doang gitu. Iya. Nggak ngerti.